Sebelum kita lanjut ke materi lanjutan dari minggu kemarin, Ibu absen dulu ya. Ya. Tika Nikmawati, Adikmawati. Hadir. Oh iya. Tina. Hadir, Bu. Hadir. Tania. Hadir. Hadir. Tuti. Hadir. Hadir. Tujil. Hadir. Hadir. Asep Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Hadir. A few moments later. Ibu akan membahas tentang materi akad-akad syariah. Pengantar akad-akad syariah. Asing nggak sih dengan kata akad-akad syariah? Enggak. Pasti kalian sudah sebagian besar sudah tahu lah ya akad-akad dalam syariah itu apa, contoh-contoh dalam akad syariah itu apa. Jadi akad-akad syariah adalah fondasi dari seluruh transaksi keuangan dan bisnis Islam, berakar pada prinsip-prinsip Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Itu tidak akan lepas dari ketiga itu, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam akad syariah pasti payung hukumnya itu. Lanjut, apa itu akad syariah? Yang tadi disebutkan oleh Mutakin itu, akad syariah adalah perjanjian atau kontrak yang sah menurut hukum Islam. Adalah komitmen hukum yang menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utamanya adalah memastikan keadilan, transparansi, keseimbangan, kesejahteraan, dan prinsip kehalalan dan keberkahan itu harus ada dalam akad syariah. Terus, perjanjian sah, kontrak yang diakui dan berlaku menurut syariat Islam. Kumaha sih perjanjian yang sah, perjanjian yang sah di sini itu seperti apa? Misal, syarat sah subjektif itu adalah ijab qabul. Dalam akad syariah, perjanjian disebut sah itu ada ijab qabul. Kalau tidak ada ijab qabul, tidak bisa dikatakan akad syariah. Itu yang akadnya itu anak-anak itu nggak bisa. Jadi harus sudah yang dewasa, yang berakal, tentunya ya, bukan yang tidak berakal. Kalau yang tidak berakal, akad syariah itu ya akal. Itu syarat sah subjektif. Yang kedua, syarat sah objektif. Syarat sah objektif diantaranya akan nanti jelas pertama akadnya. Terus tidak mengandung boror, maisir, dan riba. Yang kedua, tujuan akad yang halal. Tujuan akadnya badai akad jinaon. Seperti itu. Kemudian akad jinaon halal. Kalau misalnya halal bisa sah, kalau misalnya tidak halal berarti akadnya batal, tidak bisa dilanjut. Dan seperti itu. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Jadi dalam akad syariah itu harus adil, harus transparan, membuka dari awal antara yang ketika prinsip dasar akad syariah yang pertama larangan riba itu yang sangat dilarang dalam akad syariah. Haram hukumnya riba. Ada yang tahu riba itu apa? Apa riba? Bunga seperti bunga atau perambangan, bukan tidak diperbolehkan ya dalam Islam. Terus larangan goror itu apa? Larangan maisir apa? Larangan objek haram, larangan transparansi. Akad murabahah adalah salah satu akad jual beli yang paling umum dalam keuangan syariah, bank atau lembaga keuangan syariah. Pasti di lembaga keuangan syariah mual pasti akan mual pasti ada, baik di bank syariah, di lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT, seperti koperasi, seperti BPRS, pokoknya ada akan murabahah. Jadi akan murabahah
Jadi dalam anggaran kita ya sepakat banyak itu mau jadi misalnya ada 10.000 jadi 20.000 kalau misalnya ada kesepakatan di awal boleh saja ada penambahan seperti itu. Ada yang tahu nggak contoh akan merubah itu seperti apa? Ya, silakan. Misalkan aku mau beli motor ke bank dan si banknya itu harga perolehannya itu 23 juta. Terus si bank tuh menyepakati sama aku teh harganya jadi 25 juta 500. Jadi di sini teh disepakati juga sama marginnya. Ya, ada lagi? Oke, silakan. Seperti dalam sebuah kasus katakan ada saudari dan saudari Sinta ingin membeli sebuah aset perusahaan dan beliau tidak mempunyai uang, misalnya tidak mempunyai uang. Lalu beliau mengajukan ke bank untuk membeli aset tersebut. Bank membeli aset tersebut. Nah, dari siapa itu yang menjual asetnya, lalu bank tersebut menjual ke Sinta. Nah, dengan harga yang dari awal tadi setelah disepakati, misalkan harganya itu 100 juta. Nah, ketika si bank menjual ke Sinta, gitu kan, ditambah dengan margin misalkan 10%, jadi 10 juta misalkan, gitu kan. Nah, kalau memang ada dari awal ada kesepakatan, maka itu boleh. Jadi udah pada ngerti ya anak mau bawa? Udah pada ngerti? Siap. Next. Ya. Ada apa musyawarah kemitraan berbagi. Musyawarah adalah akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha. Jadi misalnya ibu sama seseorang mau misalnya ada yang tahu nggak seperti apa? Ya, saya. Contoh dari akad musyawarah, contohnya saudara teman saya di Akdal dengan saudara aku ingin membuat satu usaha, bisa dikatakan usahanya itu toko platform. Nah, Akdal menanam modal sebesar 20 juta dan aku menanam modal sebesar 30 juta. Jadi aku pula modal untuk usaha itu 50 juta. Nah, kemudian untuk keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, dan juga kemudian itu dibagi berdasarkan proporsi modal yang mana. Contoh, karena modal yang menanam modalnya 20 juta, maka yang disepakati kemudian yaitu sebesar 40% dari modal yang ditanam. Sedangkan aku yang tadi menanam modal sebesar 30 juta, kerugian yang akan disepakati oleh bank itu sebesar 60% dari modal yang ditanam. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. contohnya yang Milda itu pengen beli rumah. Nah, Milda itu minta kerjasama kepada lembaga keuangan syariah. Lalu nanti bank syariah itu akan memberikan modal untuk membelikan rumah tersebut. Nanti Milda itu menyicil kepada bank tersebut sampai Milda lunas gitu. Nanti rumah itu akan menjadi sepenuhnya milik Milda. Seperti itu. Ya. Lanjut. Akan mudharabah adalah akan investasi di mana satu pihak menyediakan seluruh modal dan pihak lain mengelola modal. Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Ya, misalkan. Sebenarnya Bu Tina kan mempunyai modal 50 juta, tetapi tidak mempunyai keahlian. Terus modal 50 juta itu dikasihkan kepada yang ahlinya, terus nanti hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan. Ya, sip. Ada lagi? Ya, silakan. Mungkin begini,
Ada studi kasus yang dimana ada seorang pemuda yang bernama Syaiful mempunyai ide kreatif yang sangat cerdas, cemerlang, tapi dia itu tidak bisa mengaplikasikannya karena tidak mempunyai modal. Nah, kemudian dia itu mempunyai teman bernama Vega. Vega itu yang menyediakan modal untuk dikelola buku Syaiful ini. Lanjut ke contoh, jadi permasalahannya atau pengaplikasiannya ketika menanamkan prinsip akad mudharabah ini, si Syaiful bekerja sama dengan Vega yang memberikan modal. Nah, lalu mereka berdua itu menjalin kesepakatan nih. Ketika si Syaiful mengelola perdagangan, terus Vega memberikan modal, mereka membuat kesepakatan mau dibagi berapa untuk nanti hasilnya. Contoh seperti 60% untuk Syaiful, 60% untuk Vega yang memberikan modal, dan 60% untuk Syaiful yang mengelola perdagangan. Ya, jadi udah pada ngerti ya antara mudharabah, mubalah, dan musyarah udah paham udah pinter-pinter. Jadi di mudharabah mah yang antara yang punya modal dan pengelola, modal pengelola itu aja yang tidak. Lanjut akad ijarah. Akad ijarah itu adalah akad sewa menyewa. Akad ijarah adalah pemindahan hak guna suatu aset atau jasa kepada pihak lain. Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Ya, silakan. Contohnya Bu Ani ingin membuka usaha dagang sembako tapi belum punya tempat. Akhirnya ke pasar nyari, terus temu punya toko milik Pak Ridwan yang kosong. Akhirnya mereka berdua melakukan kesepakatan. Akhirnya terjadi kesepakatan yaitu sewa toko selama 1 tahun atau 12 bulan seharga 6 juta dan dibayar di muka. Akan tetapi terjadi renovasi pasar pada bulan ke-10. Jadi kios gak bisa dipakai. Pak Ridwan ingin bersikap adil dengan memberikan tambahan sewa selama 1 bulan sebagai kompensasi. Hal ini berdasarkan prinsip syariah, yaitu kejujuran dan keadilan. Ya, ada lagi nggak? Ya. Contoh yang kedua dari akad ijarah yaitu ada seseorang ingin membangun rumah tetapi ia tidak memiliki keahlian dalam membangun rumah tersebut sehingga ia menyewa jasa tukang bangunan sesuai dengan kesepakatan mereka berdua yang menyewa jasa tukang bangunan, dan tukang bangunannya yaitu menyepakati penyewa membayar upah kepada tukang bangunan untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Oke, siap. Terima kasih. Udah paham juga ya tentang akad ijarah atau sewa. Nah, jadi hak untuk menggunakan, bukan hak untuk memiliki. Seperti ini. Lanjut. Akad salam dan istisna. Akad salam dan istisna itu adalah jual beli bersama. Jadi pesan gelar buat pembangunan. Akad salam. Pembayaran perlu dibuka untuk barang yang akan dikirim masa depan. Contohnya apa? Coba ada yang tahu nggak? Saya Bu. Ya, silakan. Karena akan memesan souvenir dompet sebanyak 150 buah dan barang akan dikirimkan dalam jangka waktu 3 hari. Tetapi pembayarannya itu penuh di muka dan barang akan diserahkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di awal. Ya, siap. Jadi pembayaran perlu dibuka untuk barang yang akan dikirim di masa depan. Jadi seperti online itu juga bisa termasuk akad salam. Jadi kan kita bayar ini 3 hari lagi dikirimnya kakak, bisa seperti ini kan, itu termasuk akad salam. Terus akad istisna, kontrak manufaktur atau konstruksi di mana barang dibuat sesuai pesanan. Ada yang tahu nggak dari akad istisna? Ya, silakan. Akan menyontohkan pembangunan rumah atau tempat tinggal. Misal, Aldi ingin membangun rumah, dia tuh udah punya tanahnya.
tapi belum punya uangnya. Kemudian yaitu menghubungi PT Properti Syariah untuk melakukan akad istisna yang disepakati. Rumahnya itu kan belum jadi baru punya tanahnya dan untuk pembangunan segalanya. Terus Aldi itu untuk jumlah uangnya tuh untuk totalnya 800 juta. Kemudian ia tuh membayar 20% di awal. Nah, untuk pembayaran selanjutnya akan dilakukan secara bertahap sesuai progres pembangunan rumah. Nah, untuk jangka waktunya pembangunan selama 12 bulan. Kemudian setelah jadi maka akan diserahkan kunci dan dilunasi yang belum lunasnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara akad salam dan akad. Nah, sudah jelas kan? Ini mengulang sedikit yang tadi. Unsur-unsur yang dilarang dari dalam akad syariah itu yang pertama adalah hibah, goror, maisir, dan lain sebagainya. Menurut kalian, bunga bank itu hibah nggak? Hibah nggak? Kenapa Mbak? Karena pertama secara berskala. Pertama secara berskala. Kalau misalnya bank syariah? Tidak, karena bank syariah menggunakan sistem margin yang disepakati dari awal dan juga tidak pertama secara berskala seperti di bawah. Tidak ada kenaikan. Jadi kalau di bank syariah itu, kenapa bank konvensional itu jadi jatuhnya orang lain anggapnya riba, bunga bank itu karena ketika suku bunga lain kadang ikut naik. Tapi kalau di bank syariah, meskipun suku bunga tinggi, tapi tidak mempengaruhi margin. Jadi itu perbedaannya. Goror, goror itu apa lagi bang? Tidak jelas. Seperti kita beli ke kolam, kita kalau ikan beli ikan, tapi posisi ikannya belum diangkat. Itu kan masih agak abu-abu ya. Pak ada yang lauk itu, Pak ada yang lauk itu kan, nah kayak gitu kan. Bisa aja masuknya ke goror karena tidak jauh. Maisir itu apa? Kesimpulan keberkahan akan syariah. Udah kelihatan ya 2002 pengguna atau yang melakukan atau yang bertransaksi di akad syariah itu dan harapan kita di 2020 itu seperti ini, sudah terlihat itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk semua. Ibu akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.